Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Anggraini. Saya dari program studi pendidikan geografi jurusan Ilmu dan Teknologi Kebumian Fakultas MIPA Universitas Negeri Gorontalo. Jadi di sini saya akan melanjutkan untuk presentasi agama atau slide PPT dengan tugas yang keempat dengan judul Korelasi Institusi Masjid dan Pembangunan Peradaban Manusia. Baik, langsung saja masuk ke materi selanjutnya. Peran masjid di zaman Rasulullah. Pusat sebagai pusat ibadah, pusat pembelajaran, dan pusat sosial. Pusat ibadah. Masjid sebagai tempat utama untuk beribadah, mendekatkan manusia kepada Tuhan. Sebagai pusat pembelajaran, masjid sebagai tempat untuk belajar ilmu agama dan memperoleh kebijakan. Sebagai pusat sosial, masjid sebagai tempat berkumpul, berdiskusi, dan membangun hubungan sosial dengan masyarakat sekitar. Materi ketiga, korelasi institusi, masjid, dan pembangunan peradaban manusia. Etika dan moral. Masjid mengajarkan nilai-nilai etika dan moral yang membentuk tatanan peradaban manusia. Yang kedua, pendidikan dan literasi. Masjid menjadi pusat pendidikan, mengajarkan kecakapan hidup dan keilmuan kepada umat. Yang ketiga, kesejahteraan sosial. Masjid melibatkan umat dalam kegiatan sosial seperti bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, materi di era modern sebagai pusat kebudayaan dan peradaban. Kesenian Islam. Masjid memperkaya kebudayaan dengan seni Islam, seperti kaligrafi dan arsitektur megah. Kedua, pusat pengetahuan. Masjid memiliki perpustakaan dan lembaga riset untuk memajukan ilmu pengetahuan. Yang ketiga itu tempat berkumpul. Masjid sebagai tempat umat berkumpul, berbagai pengalaman, dan mempererat hubungan sosial. Materi terakhir yakni masjid sebagai wadah pemikiran dan kreativitas. Budaya diskusi. Masjid menjadi tempat diskusi intelektual dan pemikiran yang berkembang. Pengembangan bakat. Masjid memberikan ruang bagi umat untuk mengembangkan bakat dan minat mereka. Ketiga, inovasi sosial. Masjid mendorong inovasi sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan untuk materi keempat. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.